Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eni Winarsi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Kali ini saya tidak sendiri namun didampingi oleh guru muda yang cantik, yang smart, Ibu Amalina Hani, guru kelas 4 SD Negeri 1 Karangduwur. Assalamualaikum Ibu Hani. Waalaikumsalam Ibu Yani. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Ibu Hani. Untuk akhir-akhir ini kan akan ada supervisi ya di sekolah kita, akan bergantian dengan kelas-kelas yang lain. Untuk rencana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Namun sebelum supervisi diadakan ke kelas, kita laksanakan percakapan observasi terlebih dahulu ya Ibu Hani. Baik Ibu. Ya, alhamdulillah Ibu Hani bersedia dan terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk percakapan praobservasi ini. Oh ya, untuk RPP-nya kemarin sudah. Oh iya. Oh iya. Ini RPP-nya. Ya. Oke. Nah, percakapan observasi ini dilaksanakan ya Ibu Hani untuk biar Ibu Hani lebih kesiapannya lebih matang dan nantinya akan memberikan pembelajaran bersama murid-murid Ibu Hani di kelas 4 dengan lebih semangat lagi dan lebih percaya diri. Oke, gitu ya Ibu Hani. Baik. Rencananya Ibu Hani, saya akan ke kelas Ibu Hani di kelas 4 tanggal berapa ya Ibu? Di sini saya merencanakan untuk waktu observasinya tanggal 10 September. Bertepatan dengan hari Selasa Ibu, Selasa depan. Oh iya. Berarti Selasa depan tanggal 10 September. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan apa ya Ibu? Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan berkaitan dengan materi nilai basic di materi IPAS Ibu, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan literasi, menyimak video dan membaca buku referensi, peserta didik mampu menganalisis manfaat dari gaya basic dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, praktik dan penugasan, peserta didik mampu mengetahui dan mengidentifikasi manfaat gaya basic dengan benar. Serta yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis manfaat gaya basic dengan benar. Oke. Selanjutnya, area pengembangan apa yang akan Ibu laksanakan pembelajaran tersebut? Baik Ibu, area yang ingin saya kembangkan itu berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, integrasi, KSP. Oke. Selanjutnya, untuk model dan metodenya apa yang akan Ibu gunakan? Baik, untuk model pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan itu adalah PBL. Sedangkan untuk metodenya terdiri dari metode ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab, dan praktek. Oke. Dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, tentunya kan Ibu akan menggunakan media ya. Iya. Media apa yang nantinya akan Ibu gunakan? Baik Ibu, untuk medianya ada 2 macam. Yang pertama PowerPoint interaktif dan yang kedua papan yang terdiri dari bermacam-macam tekstur. Karena berkaitan dengan gaya basic ya Ibu, iya. Jadi saya memilih media yang terdiri dari banyak tekstur dan saya beri nama dengan papan permukaan benda atau bisa disingkat paperboard. Wah, bagus sekali, kreatif memang ini Ibu muda yang smart, yang cantik ya. Semoga nanti pembelajarannya juga menyenangkan, tujuannya tercapai. Beruntung ini kelas 4 punya guru seperti Ibu Hani ini. Oh iya Ibu, nanti ketika saya akan observasi ke kelas ya, ada beberapa hal yang akan saya nilai ya. Nah, supaya nanti Ibu juga mempersiapkan dan harus melihatkan itu semua. Maksudnya hal-hal yang akan saya nilai apa saja. Nah ini, silakan. Iya. Ya, siap. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih Ibu. Nah,
Jadi nanti saya akan ke kelas Ibu di hari Selasa tanggal 10 September ya 2024. Baik. Nah, setelah observasi kelas nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi. Namun kita tidak berdua, nanti kita bertiga didampingi oleh guru pengajar praktek ya, Baik, PP. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kali ini? Baik Ibu, dari percakapan observasi ini saya mendapatkan gambaran terkait dengan bagaimana pembelajaran nantinya dan media apa saja yang akan digunakan serta apa saja yang harus saya persiapkan sudah tergambar. Oke, terima kasih ya Ibu Hanik atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Nah, selanjutnya kita akan bertemu kembali nih besok di hari Selasa tanggal 10 September di observasi kelas. Nanti saya akan masuk ke kelasnya Ibu Hanik di hari Selasa jam pertama dan kedua, dan pembelajarannya materinya IPAS tentang gaya gesek. Oke, good luck ya Bu, semangat. Sangat Oke, terima kasih Ibu. sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan berdoa. Silakan kepada yang memimpin doa. Siapa? Mas Olin. Ya, silakan Mas Olin boleh memimpin doa. Duduk siap, doa dimulai. Amin.
B, ada gambar ibu-ibu sedang pulang dari belanja. Apa yang terjadi di sana? Berjalan. Apa? Berjalan. Berjalannya seperti apa itu? Lemas. Lemas. Apa lagi? Permukaan yang diinjak oleh ibunya seperti apa? Air. Bersek. Itu bayangan dari ibunya. Apa berarti permukaannya? Kering atau basah? Kering. Kalau yang digambarkan permukaannya? Kira-kira dari kedua gambar A dan B ini perbedaan apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi di gambar A dan apa yang terjadi di gambar B? Kenapa Mas Atta? Di gambar A ada bilangan air. Di gambar B Kira-kira kalau yang digambarkan ini kan ada genangan air saat dilintasi. Kira-kira apa yang akan terjadi? basah. Basah, apa yang basah? Terpeleset air. Kemudian apa lagi? Jatuh. Penyebabnya apa sih? Kenapa bisa terpeleset? Kalau yang digambar B, kira-kira bisa tidak terpeleset? Kenapa? Karena tidak ada air. Oke. Nah, dari kedua gambar ini kita akan mencari tahu alasan dari kenapa ada gambar A dan kenapa ada gambar B. Sebelum itu, Boni akan sampaikan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan literasi, menyimak video manfaat gaya, peserta didik mampu menganalisis manfaat gaya gesek dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab dan praktek, nanti Boni punya sebuah media, kalian bisa mempraktekkan masing-masing. Kemudian dari situ nanti kita bisa mengidentifikasi manfaat gaya gesek dengan benar. Yang ketiga, kegiatan diskusi. Diskusinya itu dilakukan setiap kelompok. Di sini sudah Boni bentuk menjadi 9 kelompok. Kemudian nanti peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat gaya gesek dengan benar. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran Boni sampaikan, Boni punya sebuah literasi. Perhatikan video yang akan Boni tayangkan. Perhatikan dari alasnya, kemudian orangnya, dan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Di sini ada seorang wanita yang sedang melakukan sebuah permainan menggunakan sepatu apa coba? roda. Sepatu roda bukan? Kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, di gambar yang di video yang tadi itu wanita yang kan di sini nama sepatunya itu apa sih? Sepatunya sepatu apa? Permainannya seperti ini. Sepatu yang dipakai seperti ini. Permainan apakah yang dilakukan oleh wanita tadi? Apa? Ice skating. Oke, betul. Namanya itu ice skating. Apa itu ice skating? Apa itu ice skating? Apa? Meluncur di atas. Meluncur di atas salju menggunakan sepatu, betul? Oke. Sepatunya ada yang spesial. Di bagian bawah sini ada apa sih itu? Besi. Apa selain besi? Selain besi apa? Ini adalah pisau. Pisaunya itu yang menyebabkan wanita tadi terjatuh atau tidak? Tidak. Coba kalau dia berjalan di atas es, kemudian sepatunya itu hanya sepatu seperti yang kita pakai, apa yang akan terjadi? Jatuh. Kenapa jatuh? Karena licin. Tetapi karena ini sepatu yang dipakai itu sepatu yang spesial, di bawahnya ada sebuah pisau. Pisaunya itu yang menyebabkan apa? Tidak terjatuh. Menyebabkan wanita tadi tidak terjatuh. Kenapa tidak terjatuh? Karena pisaunya itu yang digesekkan dengan apa sih? Dengan es.
Gaya gesek pada permukaan kasar berbeda dengan gaya gesek pada permukaan halus. Kalau semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Hal ini karena gerakan benda semakin terhambat dan gaya gesekan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau permukaan benda tersebut halus dan licin, maka gaya gesek yang terjadi akan semakin kecil. Jenis gaya gesek. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya yang terjadi saat dua benda yang bergesekan tidak bergerak. Gaya gesek statis ini menyebabkan benda tidak tergelincir. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Kebalikan dari gaya gesek statis, gaya gesek kinetis terjadi saat kedua benda yang bergesekan bergerak. Baik besar gaya statis dan gaya kinetis tergantung pada permukaan benda. Manfaat gaya gesek. Gaya gesek punya banyak manfaat pada kehidupan sehari-hari teman-teman. Apa saja manfaat-manfaatnya ya? Membuat benda bergerak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gaya gesek bisa membuat benda bergerak dan berpindah tempat. Contohnya saat kita mendorong sebuah kardus dari ujung ruangan ke ruangan lainnya. Membuat benda tidak tergelincir. Gaya gesek juga membuat benda yang bergerak jadi tidak tergelincir. Contohnya, kalau tidak ada gesekan antara sepatu dan jalan, kita bisa saja terpeleset. Membuat benda berhenti. Selain bisa membuat benda bergerak, gaya gesek juga membuat benda berhenti bergerak. Contohnya pada sepeda. Kalau tidak ada gaya gesek, sepeda bisa berjalan sendiri karena licin, terutama pada permukaan yang landai atau menurun. Dari video yang tadi Bu Ani tayangkan, sekarang Bu Ani punya sebuah percobaan. Percobaannya itu Bu Ani punya papan. Papannya Bu Ani buat namanya, apa nama papannya? Paperda atau papan permukaan benda. Nanti sebelum kalian baca literasi yang ada di buku LKS, ada di buku modul ajar, silakan. Nanti Bu Ani beri kesempatan untuk mencoba papan yang ada di depan. Ada berapa permukaan benda di sini? 4. Yang pertama, permukaan apa sih ini contohnya? Keramik. Keramik. Kalau keramik saja itu licin, apalagi kalau keramiknya itu Basah. basah. Apalagi? Karena apa? Air. Sabun. Apalagi? Apalagi? Minyak. Apalagi? Oli. Balik lagi ya. Ada 4 permukaan benda di sini. Yang pertama itu permukaannya licin. Contohnya itu lantai. Selain lantai apa? Yang licin apa? Es. Terus apa lagi? Kaca. Apa lagi? Apa lagi? Plastik. Yang kedua, permukaan apa ini? Kardus. Contohnya apa? Kardus. Apa lagi? Papan tulis. Apa lagi? Kaca, layar TV dan sebagainya. Yang ketiga, permukaan bergelombang. Ada yang pernah lihat contoh permukaan yang bergelombang? Bola salju. Jadi di sini contoh yang pertama itu kan tadi kalian sudah tahu manfaatnya itu apa. Yang kedua coba permukaan yang kedua itu manfaatnya apa? Halus. Manfaatnya apa? Lebih mudah juga untuk bergerak. Betul. Yang ketiga permukaan bergelombang apa? Manfaatnya? Tidak mudah terpeleset. Apalagi? Tapi kalau permukaannya bergelombang seperti ini lebih mudah bergerak atau tidak? Berarti ini punya manfaat juga punya apa?
Barunya kekurangan. Coba kalau yang ini tadi Bonnie sudah tanyakan manfaatnya, kurangannya ada tidak? Ada. Apa? Dapat terpeleset. Mudah terpeleset. Kalau yang ini? Yang ini? Itu apa? Yang ini? Yang permukaan halus, kekurangannya apa? Kalau manfaatnya itu kan tadi mudah bergerak. Kalau kekurangannya apa? Mudah terpeleset. Yang terakhir, kasar. Contohnya, coba kalau ada keramik seperti ini, biasanya itu dipasang di mana sih? WC. WC. Selain di WC? Di mana? Tempat wudhu, apalagi? Apa? Dekorasi. Coba ya. Gaya gesek itu bisa menyebabkan dua benda itu mengalami yang pertama, permukaannya semakin apa kalau gesek-gesek terus? Panas. Panas. Selain panas? Halus. Apalagi? Hangat. Coba kalau rem sepeda, kalian pernah mengalami remblong? Biasanya akibatnya apa kalau remnya belum? Terjatuh. Karena terus menerus kemudian sering main rem, apa yang terjadi pada roda dan rem kalian? Halus. Remnya bisa blok, bisa bocor, rusak, apalagi? Panas, apalagi? Rantainya copot. Kalian pernah lihat tidak? Ada mobil naik mobilnya itu sampai keluar asapnya. Kenapa tidak kuat tanjak? Karena bannya halus. Pernah lihat lagi tidak? Ban motor yang dililit-lilit menggunakan rantai. Pernah? Kenapa sih motornya itu dililit pakai rantai? Ya? Biasanya itu motor yang di daerah mana yang apa? Train ya, motor train lagi di pegunungan itu namanya manfaat dari gaya gesek. Kalau gaya geseknya besar, itu juga tidak mudah tergelincir, tetapi menyebabkan permukaannya itu cepat halus. Remnya itu juga cepat habis itu namanya apa sih? Kalau di rem itu namanya aus. Aus itu maksudnya kapasnya aus, remnya aus, itu namanya efek dari gaya gesek. Selanjutnya, untuk mempraktekkan ini nanti Bonnie akan berkeliling ke masing-masing kelompok. Sebelum itu, sambil menunggu gilirannya, silakan baca terlebih dahulu materi gaya gesek yang ada di buku cetak. Silakan dibaca-baca dulu sambil menunggu giliran mencoba papan. Nanti Bonnie sediakan juga uang koin yang bisa kalian coba untuk diseluncurkan dari masing-masing permukaan. Silakan dibaca dulu sambil menunggu giliran. Mana yang paling cepat? Kenapa? Yang
Gaya geseknya juga semakin tempat yang mana? Ini apa ini? Licin berarti. Coba sekarang sebelum permukaannya berbeda gantian Pak. Tempat yang mana? Kenapa? Kalau semakin kasar, berarti permukaannya berarti kayak gitu. Kecepatan berhentinya semakin itu apa? Lam. Oke, kalian semua sudah melakukan dan mempraktekkan permukaan yang ada di depan sini. Dari papan permukaan benda yang ada di sini, coba Bu Anik akan mempraktekkan dulu. Di sini ada permukaan licin, halus, bergelombang, dan kasar. Semakin kasar permukaannya, maka kecepatan koin ini akan berlintas itu seperti apa? Lambat. Semakin lambat. Kecepatannya semakin lambat. Gaya geseknya semakin besar. Juga kalau gaya geseknya itu semakin besar, maka permukaannya itu juga lebih cepat apa? Cepat apa? Cepat apa? Tadi kalau sepeda sering dipakai di aspal, permukaannya semakin apa? Cepat apa? Selanjutnya, sekarang bisa kita lihat
gaya gesek itu apa? Contohnya tadi di video itu ada orang yang mau memindahkan apa? Memindahkan barang, memindahkan kardus. Kalau kardusnya itu cuma didorong, lebih mudah atau lebih susah daripada kardusnya itu dimasukkan ke troli yang punya roda? Lebih susah. Terus lagi juga tadi ada video orang yang sedang belanjanya itu menggunakan troli. Kalian tahu troli? Tahu. Troli itu punya apa sih di bagian bawahnya? Coba bayangkan trolinya itu tidak punya roda. Susah. Apa yang terjadi? Susah bawanya. Kenapa susah bawanya? Karena tidak mempunyai roda. Semakin besar gaya gesek di suatu permukaan, maka benda itu semakin sulit untuk bergerak. Kalau gaya geseknya kecil, maka akan lebih mudah bergerak. Makanya diberi apa tadi trolinya? Troli roda. Oke, betul. Yang kedua, contohnya apa? Kalau musim dingin, kalian bisa menggosok-gosokkan kedua tangan seperti ini, kemudian tempel-tempelkan ke pipi. Itu juga rasanya tangannya akan nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa itu? Yang ketiga membuat benda tidak mudah tergelincir, dan yang keempat bisa membuat benda berhenti. Contohnya saat bermain bola, bolanya ditendang, lama-lama bolanya itu akan berhenti. Betul sekali. Nah, dari materi yang tadi sudah disampaikan, mengapa manusia bisa berjalan tanpa terpeleset? Karena ada kaki, saya ada kaki. Karena ada gaya gesek. Apanya yang bergesekan? Dan alas. Betul. Nah, Boni punya lagu nih. Lagunya itu judulnya Manfaat Gaya Gesek. Kalian tahu lagu Sayang Lo Tamasya? Tahu. Coba nanti kita nyanyikan bersama-sama. Kita coba dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Manfaat gaya gesek itu bermacam-macam. Benda mudah bergerak, tak mudah menggelincir. Benda juga berpindah, buat badan kita menjadi aman. Dari 4 manfaat gaya, ada yang mau menyebutkan manfaat lain? Apa Mas Tata? Gaya gesek. Sudah semua disebutkan di depan? Sudah? Oke, kalau sudah, saatnya kalian berdiskusi. Wani punya LKPD. LKPD-nya tentang apa? Tentang sepeda. Silakan kalian diskusikan. Boleh dengan cerita, boleh jawabannya itu boleh dengan cerita, boleh dengan gambar, atau nanti boleh dipraktekkan juga. Pilih jawaban yang paling kalian sukai, mau disampaikan dengan cara apa. Oke? Silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 10 menit. Thank you.
dulu sisa waktunya tinggal 2 menit. Nanti silakan lakukan presentasi dengan percaya diri, suaranya yang lantang, diawali dengan salam, ditutup dengan salam. Tapi sebelum itu Bu Ani akan melakukan stop. Apa itu stop? Ini biar kalian relax lagi, pelajarannya lebih semangat lagi. Silakan. Caranya bagaimana? Caranya itu kalian tarik nafas dari hidung. Nafasnya, udaranya. Kalau tarik nafas itu apa sih yang terjadi dengan tubuh kita? Menghirup. Dada kita rasanya seperti apa? Rasanya mengembang apa mempis? Mempis. Nanti setelah dibuka udaranya, apa yang terjadi dengan dadanya? Mengembang. Silakan lakukan selama 5 kali. Dirasakan dulu, hirup dulu. Boleh dilepaskan. Lakukan selama 5 kali atau sampai kalian relax. Ayo Mbak Safira. Sudah siap? Sudah relax lagi? Sudah siap dengan presentasi? Ingat-ingat, presentasi itu suaranya yang keras. Setelah teman kalian presentasi, Mas Atta sudah relax lagi. Nanti Wali punya tepuk hebat. Berikan tepuk hebat kalian ke kelompok yang maju dan sudah selesai. Tepuknya bagaimana? Bisa Wali tunjuk kelompok 1 untuk maju sini. Hebat. Kelompok 1 hebat. Coba. Itu contohnya ya. Tepuk hebat. Kelompok 1 hebat.
Satu, mudah untuk bergerak. Dua, lebih mudah untuk mengendalikan. Tiga, roda dipandang menjadi tak sudah. Dua, tuliskan apa yang akan terjadi pada roda dan gambar jika sudah sekarang. Kelompok tiga tadi disampaikan tulisan atau tulisan. Ada lagi yang mengandung tulisan? Oh banyak. Dari kelompok 1, 2, kelompok berapa mas? 4, 5, 6, 7, 8 pakai apa? Pakai gambar. Kelompok 9 pakai tulisan. Oke, tidak apa. Kalian dibebaskan untuk memilih, boleh pakai gambar, boleh pakai cerita, boleh juga pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Beba untuk kelompok 3. Satu, tuliskan atau gambarkan 3 manfaat gaya gesek pada sepeda di atas. Apa dan apa yang tuliskan apa yang akan terjadi pada roda dan kampas rem jika tidak lama digunakan. Roda akan halus, rem akan belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat untuk kelompok 8. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 8 hebat. Terima kasih. Dari presentasi kelompok
secara berkelompok, Bu Ani punya soal yang dikerjakan secara individu. Itu apa individu sendiri. Nanti akan Bu Ani sediakan beberapa soal. Ini ada soal, tapi soalnya itu ada level 1, level 2, dan level 3. Maksudnya apa? Maksudnya kalian dibebaskan untuk memilih soal yang paling menantang menurut kalian, paling menantang dan mampu dilakukan oleh kalian. Pilih saja, boleh level 1 berarti kerjakan level 1 saja, level 2 berarti kerjakan level 2 saja, dan level 3 kerjakan level 3 saja. Silakan nanti dikerjakan di belakangnya, tuliskan nama di bagian sini. Waktunya 10 menit. Di bagian belakang, di bagian sini, silakan kalian di level berapa yang namanya di depan sini. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh panggil Bu Ani, acukan tangan. Soalnya tidak perlu ditulis, silakan Bu Ani ulangi ya perintahnya. Tulis nama di depan sini, kemudian pilih level berapa yang kalian rasa itu menantang dan bisa kalian jawab. Kalau sudah, tulis di baliknya, tulis level 2 digarap.
Sudah selesai semua? Sudah? Oke. Sudah selesai Mas Leza? Sudah? Kalau sudah selesai, nanti balik ambil dan pastikan sudah diberi nama. Silahkan dicek dulu yang belum dikasih nama sambil Bu Anik ambil yang sudah diberi. Sudah? Sudah dikumpulkan semua ya, biar semangat. Beri tepuk deh. Semangat pagi. Sekali lagi yang semangat. Semangat pagi. Semangat pagi.
penting semuanya sudah mengerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sekarang Bu Ani akan menyebutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada apa saja materi yang sudah kita pelajari? Gaya gesek dan manfaat gaya gesek. Ada berapa tadi manfaat gaya gesek yang sudah disebutkan? Manfaat yang pertama apa Mas Firman? Benda mudah bergerak. Yang kedua tidak mudah bergerak. Yang ketiga mudah berpindah. Yang keempat dapat menghangatkan badan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Untuk tugas di rumah, Bu Ani beri PR untuk mengerjakan soal. Soalnya itu apa? Silakan kalian boleh menggambar, boleh menulis cerita, boleh membuat video tentang apa? Tentang kalau tadi kalian bisa mencari kuncian dari gaya gesek. Mas Firman mau mengerjakannya pakai apa? Gambar. Ada lagi yang selain gambar atau bisa pakai apa? Barang apa? Pakai cerita, Asata? Pakai video. Oke. Kalian bisa buat video boleh, buat gambar boleh, buat cerita tentang apa tadi? Kemudian gaya gesek. Sekarang untuk pembelajaran pada pagi hari ini, silakan bersama-sama menyanyikan lagu. Kamu bisa? Bisa. Oke. Silakan. Sudah sampaikan, tugas berikutnya juga sudah Bu Ani sampaikan. Jadi sesuai dengan tugas yang Bu Ani berikan, besok materi di pertemuan selanjutnya juga masih membahas tentang kesenian gaya gesek. Bu Ani kayaknya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, silakan nanti boleh istirahat terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi kelas ya. Saya sudah masuk ke kelasnya Bu Hani dan melihat bagaimana Bu Hani melaksanakan pembelajaran bersama murid-muridnya Bu Hani. Dari observasi yang saya lakukan, bagaimana perasaannya Bu Hani ketika saat saya masuk ke kelasnya Bu Hani, saya observasi di kelas. Apa yang Ibu Hani rasakan saat itu? Saat melakukan observasi yang saya rasakan kenapa tekan Ibu Hani? Karena takutnya pembelajaran yang sudah direncanakan telah berjalan sesuai dengan apa yang saya katakan. Tetapi setelah dilaksanakan bagaimana Ibu Hani? Apakah masih tekan juga? Alhamdulillah setelah selesai observasi sudah lega dan saya masih senang karena pembelajarannya juga sesuai dengan yang saya rencanakan. Alhamdulillah.
diferensiasi apa yang Ibu inginkan atau wujudkan waktu itu. Untuk diferensiasi yang saya gunakan dalam belajar itu adalah diferensiasi produk, proses, dan metode. Kemudian dari komponen itu sendiri, Bu Hani menyediakan apa dari diferensi komponen? Komponennya saya menyediakan aplikasi bacaan melalui layanan PowerPoint yang dicetak, kemudian video pelajaran, dan usernya menggunakan video pembelajaran. Untuk mengambil diferensi konten itu, Ibu Hani sudah melalui proses apa? Maksudnya apa namanya, bisa mengambil itu dalam menyediakan konten literasinya, videonya itu berdasarkan apa? Juga berdasarkan mengumpulkan dari hasil di awal pembelajaran. Terus untuk apa diadakan
untuk mengatasi hal tersebut, apa yang akan dilakukan? Kan tadi masih tertawa-tawa, mungkin kan besok pagi nanti atau apa itu kan melakukan pembelajaran. Apakah akan memakai teknik stop di sana atau teknik ini mau dimulai pakai teknik stop kan? Sama-sama yang dari yang selain itu ada KSE yang lain yang itu lakukan. KSE yang lain di awal pembelajaran lakukan sebelum pembelajaran dimulai gimana aja saya tahu. Iya, ada berdoanya. Selain itu kayaknya yang lain ketika awal masuk sebelum berdoa, anak yang mungkin kan masih buka gitu, terus sama itu biasanya sebelum masuk kelas pelajaran diminta untuk baju, meja, dan mempersiapkan diri dengan berarti memang itu sudah kemarin memang sudah saya lihat melakukan bahasa itu ibu sudah doa kemudian melakukan dan mungkin juga ada disiplin positif ya yang diterapkan atau ada yang membangun. Untuk selanjutnya model atau apa yang kemarin pakai ketika pembelajaran asli. Ini penggunaan model, kemudian penulisan, cara mengajar. Ketika menjawab, apakah murid itu sudah berani mengungkapkan pendapat pertanyaan seperti sudah menurut ibu itu sudah saya sudah karena di awal itu sudah dikaji dengan video yang kemudian pada saat diskusi bagaimana ibu melihat murid-murid itu ketika proses diskusi berlangsung. Saat proses diskusi berlangsung, kebetulan karena itu kelompoknya baru, jadi saya masih senang di kelompoknya dan berjalan baik. Ada kendala saat diskusi. Kendalanya itu karena ruangannya hanya pas saja, jadi waktu menentukan ruang itu memang ada jalan dan akhirnya saya mau mewakili anak dia pantas ya karena 36, jadi memang ruangannya sedikit ya Bu ya, mau diatur seperti apa kita nanti sudah berusaha mencoba, namun memang kondisi ruangannya sama yang jadi kejadian apa yang mungkin besok saya mau mencoba kalau misalnya kelompok bisa coba ruangan yang ini maksimal, kemudian anak-anak juga berlakunya lebih oke, bagus sekali. Kemudian
kreatif bersama ya Bu Hanif ya. Masih muda, cantik, kreatif lagi, muridnya tentunya senang. Saya juga senang ini kalau menjadi anak muridnya Bu Hanif ini senang. Jadi itu tentang strategi dan mobil itu. Berikutnya adalah medianya apakah buatan sendiri ya, kemudian kenapa terus diganti tidak pakai masker, apa yang menjadikan atau mungkin inisiatif apa gitu mengganti pakai tekstur. Awalnya saya mengira tekstur itu nanti akan menjadi kekayaan dari mahasiswa dan mahasiswa fokusnya ke amannya, bukan ke manfaat dari dibuatnya. Jadi saya ganti sudah dikenal dengan siswa, pembukaan juga tapi nama tersebut terlalu panjang ya. Akhirnya apa yang dilakukan biar tidak terlalu panjang namanya gitu. Untuk ini supaya yang singkat saya gunakan kata ya. Itu singkatan dari makan, pembukaan. Iya. Kalau seandainya besok ibu ada pembelajaran lagi dan ada media lagi, apakah ibu akan melakukan hal yang sama, berarti membuat sesuatu yang baru? Jadi kalau membuat hal yang baru, apakah juga akan memberikan pembuatan nama lagi? ya mungkin lebih menarik. Selain lebih menarik, mengapa ibu memberikan nama-nama khusus atau nama yang unik dari media yang ibu buat sendiri? Selain untuk menambah banyak biar pelanggan media juga untuk mengingatkan saya bahwa pendidikan tidak dikenal Berikutnya dari proses pembelajaran yang kalau sudah saya observasi ya, Bu Hanif merasa sudah berhasil atau belum untuk pembelajaran yang dilaksanakan pada saat ini? kalau saya sendiri merasa pembelajaran ini sudah berhasil walaupun ada kemudahan dan yang terlaksana dengan baik. Berapa persen pertumbuhannya? Kenapa tidak 100% Bu Hanif? Oh, saya itu 100% saja begitu. Karena masih banyak orang di sana sini yang belum maksimal dalam pencapaiannya. Masih kekurangan. Jadi menurut Bu Hanif kekurangannya itu apa saja? Misalnya itu saya tidak 100%, saya 80% saja. Menurut ibu kekurangan apa yang akan tentunya kan ibu mengalihkan ya apa itu kekurangan? Yang pertama terkait rencana pelaksanaan yang disampaikan itu sudah direncanakan tapi belum dilaksanakan. Kemudian di evaluasinya itu bisa diperbaiki lagi dari waktunya. Kemudian untuk medianya bisa banyak dan bisa nanti bisa maksimal lagi penggunaannya. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran yang luas ini saya akan membawa perspektif Itulah kekurangannya. Kalau setiap orang kan yang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, biasa tadi ibu kan mengatakan ya Bu Hanif mengatakan saya 80%. Menurut ibu tadi kelebihannya apa yang sudah ibu laksanakan? Maksudnya bisa mencapai 80%. Kalau tadi kan itu kekurangannya, barulah yang 20%. Setelah yang 80% ya apa itu? kalau saya Iya, yang sudah berhasil apa? saya pembelajaran yang sudah berhasil itu bisa diberikan beberapa program yang sudah kemudian produk yang
memerdekakan anak untuk sudah apakah menurut Bu Hani tujuan pembelajaran yang Bu Hani lakukan itu sudah berhasil? Nah itu juga termasuk mendukung faktor keberhasilan ibu itu semuanya. Jadi tidak hanya kekurangannya saja ibu juga banyak kelebihannya tadi, ada kreativitasnya, ada kreatif, ada apa. Besok tinggal yang kekurangannya berapa, yang 20% itu dipindahkan lagi supaya menjadi 100% gitu ya. Berikutnya hambatannya pembelajarannya saya dari pertemuan pertemuannya tadi itu tadi ada satu seperti dari aktif sebenarnya masih terdapat yang lain ya, sambil melihat-lihat pembelajaran dari situ membuat konsentrasi siswa juga beralih ke aktif. Apa yang membuat murid itu bahwa konsentrasinya kurang ke anak itu? Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Kemarin yang dilakukan itu tekniknya, pegang-pegangnya itu mau perbaikan, selain seperti itu ada tangannya agak terampil ya. Tangannya agak terampil. Apakah anak kecil juga mengeluarkan suara-suara yang membuat anak kurang konsentrasi? Tapi tanya-tanya itu tanya itu apa berarti kita sering tapi kadang kemarin juga memang dia sempat saya ingat kalau kata-katanya keras ya. Kemudian itu adalah faktor dari luar. Apakah ada faktor lain menurut Tuhan? Pertamanya selain itu oh iya waktu pembelajaran itu karena saya tidak punya sesuatu sendiri dan saya lupa kalau waktu itu jadi mungkin apa yang dilakukan kalau semisal waktunya sudah mepet sementara itu harus konsentrasi jumlahnya kan muridnya banyak sama ya, pengkoreksiannya seperti apa yang dilakukan supaya mengetahui jawaban untuk memastikan koreksi sampai akan dinilai anak sebagai belum bisa dinilai tidak berdiri. Selanjutnya untuk praktik baik apa yang sudah dilakukan yang akan dilakukan untuk apresiasi apa yang diberikan untuk anak-anak, contoh apresiasi apa? Kemarin ada untuk saya dan anak-anak apresiasi banyak. Kalau kalian tahu sejuta dari sendiri, kemudian itu mendapatkan jadi bagus sekali berarti sudah mengamati tiru dan memodifikasi ya daripada yang KTP ya, mengamati tiru kreativitas juga. Iya. Kalian dari mana? Kelihatannya aku juga suka sekali kemarin. Bisa di ini di apa namanya peradaban bagaimana? Pendidikan itu hebat untuk kelompok satu, hebat. Kelompok satu hebat.
apa selain dari materi yang saya ambil itu yang pertama untuk manajemen pelajaran, kemudian salah satu strategi yang saya saya pilih, kemudian juga sebagai pancingan sendiri untuk melakukan kemudian kan akan mencari kemudian tujuannya itu mencari video tersebut ya akan digunakan oleh Tuhan apa yang akan menjadi kalau untuk keberhasilan untuk pengembangan yang tentang referensi video itu apakah itu nanti perlu dilakukan hubungan dari siapa saja mencari video segini mungkin pernah jadi termasuk motivasi ya motivasi dari keluarga sendiri gimana sih kalau biar lagi seperti itu itu yang pertama dasarkan kemudian tentang tadi KSN-nya yang merupakan hal baru bagaimana itu akan melakukan pengembangan dalam KSN itu karena kemarin siswa kemudian kalau besok mau coba lagi sudah tahu dari ilmu apa kemudian nanti kalau kemarin nanti bisa lebih mendalami lagi apa yang dilakukan dan cepat pulang dan cepat
udaranya juga segar ya, tidak terlalu panas. Kemudian dari fasilitasnya, kemudian apakah itu perlu hubungan lagi apa ini? Kerjasama dari luas kami ini biasanya kan kalau akan itu kan ketika mungkin anak sedang melakukan pembelajaran kan juga tentunya kan itu ya anak-anak lain dukungan yang seperti apa yang diharapkan dari kelas yang lain atau guru-guru ketika itu nanti dilakukan pembelajaran di luar kelas. harapan yang saya berikan itu yang lain ikut memperhatikan dari sisi sendiri ataupun mungkin sisa saya yang terlihat Jadi istilah menjaga anak-anaknya di dalam ruang yang lain kalau memang lagi pembelajaran di luar ya. Ada juga yang di luar ngintip-ngintip yang penasaran yang di dalam penasaran di luar, yang di luar ingin tahu apa yang dilaksanakan di dalam, tetapi dengan berkandak masuk pulangnya gitu ya. Jadi memang harus di sini saling mendukung ya anak supaya semuanya itu. Kemudian untuk waktunya itu kontennya itu yang disesuaikan dengan materi karena tidak semua materi bisa dibuat jadi disesuaikan dari materi bisa itu ambil atau bisa tapi kan ada ATM ya. Menurut ibu ini akan mengadakan permainan apa atau itu inspirasinya atau mungkin pembuatan kalian sendiri seperti papernya itu kan karena gurunya kreatif akan membuat sendiri permainannya itu boleh atau tadi akan ATM boleh. Kalau setelah itu mengambilnya dari mana itu? kebanyakan saya mengambil dari misalnya itu karena sudah semakin banyak konten kreator seperti itu jadi kalau di Instagram pun sudah muncul atau di YouTube juga banyak. Oke, senang sekali ini berbincang-bincang pasca observasi dengan Titanic ya. Karena masih muda mungkin ya, tapi muda ya semua ya kreatif, jadi menyenangkan dan tak terasa ini waktunya sudah jam 11 ini. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Kita sudah berbincang-bincang di obrolan pasca observasi ini tentang observasi yang sudah kita laksanakan. Nah, Adi itu juga sudah merefleksikan diri ya, sudah tahu keberhasilannya, kemudian kekurangannya, ada hal-hal yang ingin Ibu Hani laksanakan ke depannya agar menjadi lebih guru yang hebat lagi, yang baik lagi, yang dibanggakan oleh murid-murid, yang diluluhkan oleh murid-muridnya, kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna, yang kreatif. Tentunya itu semua akan berdampak pada murid kita. Semoga kedepannya impian Ibu Hani tersebut akan tercapai. Saya doakan murid akan menjadi lebih baik lagi dan semakin baik seperti itu ya Bu Hani. Terima kasih ya. Apabila tadi dalam percakapannya ada itu salah kata yang dari saya pribadi yang kurang berkenan dari Ibu, mohon dimaafkan ya, karena mungkin tadi sempat ada bercanda atau mungkin kata-kata yang kata-kata apa gitu lah ya, tidak semestinya. Saya juga oh enggak, di sini tidak ada bersalah ya.
Thank